Apabila mereka mengaku dirinya Islam, harus mengerjakan sholat. Kalau tidak sholat, kena hukum dosa. Apalagi ninggal sholatnya disengaja. Jangan pura-pura kita tidak sholat, lupa Pak, lupa. Nah. Fala tajibu as-sholatu alal kafiril al-asliyi. Tidak wajib sholat bagi orang kafir yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebawangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah. Semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, kesempatan hingga bisa hadir menjalankan kewajiban kita sholat subuh di tempat yang mulia ini, sekaligus kita rutin istiqomah dalam rangka taklim, sekaligus menghidupkan rumah Allah, menghidupkan lingkungan kita. Semoga senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita untuk memegang teguh menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib. Kemarin pembahasan waktu per waktu setiap sholat sudah selesai. Kemarin terakhir penjelasan tentang waktu subuh. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah menjalankan dan menjaga waktu subuh, Pak ya. Waktu subuh adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat berkah. Jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita tidak bangun sholat subuh. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya'a, beberapa syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Sekarang pembahasannya, kemarin kan pembahasannya tentang sholat Pak ya, tentang sholat utamanya yang dibahas pertama adalah sholat fardu yang 5 waktu. Sekarang pembahasannya syarat wajibnya sholat, bukan syarat sahnya sholat. Siapa orang yang diwajibkan melaksanakan sholat? Ahadua al-islamu, yang pertama orang Islam. Berarti walhasil apabila mereka mengaku dirinya Islam harus mengerjakan sholat. Kalau tidak sholat kena hukum dosa, apalagi ninggal sholatnya disengaja. Jangan pura-pura kita tidak sholat, lupa Pak, lupa ya. Fala tajibu as-sholatu alal kafiril al-asliyi, tidak wajib sholat bagi orang kafir yang asli. Berarti ada kafir yang tidak asli dong, ya Pak ya. Kalau orang kafir asli tidak wajib sholat, tapi kafir yang KW yang tidak asli tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Kalau orang kafir asli dia tidak wajib sholat. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan tidak wajib, tidak harus membayar hutangnya sholat selama dia hidup, selama sejak balik sampai dia masuk Islam, tidak wajib dibayar, tidak wajib diqadha. Wa ammal murtadu. Nah, adapun orang murtad ini berarti apa? Dulunya Islam kemudian membelot, keluar dari Islam. Kenapa dia murtad? Karena syahadatnya batal. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan syahadat. Kalau syahadat kita batal, berarti Islam kita batal. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, zakatnya, uang miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan batal. Karena apa? Syahadatnya batal. Karena kuncinya Islam adalah di dalam kalimat syahadat. Kalau syahadatnya batal, berarti yang lain-lain dalam rukun Islam yang lain tidak dianggap. Taubahnya seperti rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Kalau niatnya tidak jadi, niatnya batal, niatnya tidak sah, berarti rokaatnya tidak dianggap. Makanya niat itu jadi kunci supaya sholatnya diterima. Begitu juga dalam Islam, kuncinya adalah syahadat. Wa amal murtadu, adapun orang murtad, fatajibu alaihi sholat, mereka wajib mengerjakan sholat
wa qada'uha, dan membayar hutangnya sholat selama ia tinggal, in ada ilal Islam. Tapi kalau dia tetap murtad dan dia sholat, sholatnya tidak sah karena Islamnya sudah batal. Islamnya sudah batal. Kita cari keterangan yang lain. Nawaqidus syahadah, hal-hal yang membatalkan syahadah. Hiya al-umuru, yaitu sesuatu allati tabtulu, yang membatalkan asyhadataini, dua kalimat syahadat, yaitu perkara yang membatalkan dua kalimat syahadat. Kalau syahadatnya batal, kedua syahadatnya batal, berarti wa tahruju al muslimu wa yakhrujul muslimu, orang muslim tersebut keluar minal islami, dari Islam. Apakah kita mau keluar dari Islam? Jangan sampai, karena innad dina indallahil Islam. Innad dina indallah, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fahuwa fil akhirati minal khawsin, kelak di hari kiamat mereka menyesal di akhirat, tiada gunanya. Bakal penyesalan mereka saking nyesalnya, ya, dalam dalam surat An-Naba, kenapa dulu saya tidak dijadikan tanah aja ya Allah? Tidak dijadikan tanah, supaya apa? Bebas dari perintah Allah. Kalau mereka batal syahadatnya, berarti orang tersebut wa yakhrujul muslimu anil Islam, orang tersebut keluar dari agama Islam. Tangqasimu hadan nawaqid ila salasati anwa'in, terbagi menjadi tiga. Awalan an-nawaqidul i'tiqadiyah, batal keyakinannya, bakal i'tiqadnya, keyakinannya batal. Yang pertama asyirku fi ibadatillah, syirik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia menyekutukan Allah, ada Tuhan yang lain yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Ayyaj'ala lillahi syarikan fi ibadati, dia menjadikan Allah itu sebagai sekutu, ada Tuhan yang lain selain Allah dalam ibadah. Sawa'un kana dzalika bil i'tiqad, hal tersebut dalam keyakinan, bil qauli wal amal. Nah, ini termasuk apa? Termasuk menyekutukan Allah. Ini adalah apa? Syahadatnya batal. Kalau syahadatnya batal, berarti Islamnya batal. Ingkarul khaliqi, mengingkari terhadap sang pencipta, yaitu mengingkari wujudnya Allah, mengingkari sifatnya Allah, mengingkari af'alnya Allah, mengingkari wujudnya Allah. Wujudnya Allah seperti ini, Allah seperti ini. Ini yang disampaikan kepada orang-orang musyrik pada zaman nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka
ingkar bahwa Allah itu seperti apa, Allah Tuhan kita seperti apa. Termasuk batal syahadatnya secara i'tiqad yaitu al-istihza'u bisa'airil Islam, melecehkan hukum-hukum syariat Islam, termasuk melecehkan Al-Quran, melecehkan sunnah-sunnah Nabi, melecehkan aturan agama Islam. Orang tersebut berarti syahadatnya batal. Melecehkan Al-Quran gimana? Termasuk apa, Al-Quran kadang sengaja dibuat candaan, Al-Quran dibuat bahan tertawaan, kemudian membenci ajaran Nabi, membenci Al-Quran. Benci Al-Quran gimana? Orang kalau dengar Al-Quran kayaknya benci amat, tidak senang orang baca Al-Quran. Bukan benci baca Al-Qurannya, tapi bacaannya sudah bagus masih dibenci. Lain kalau bacaannya sudah jelek, ya, suaranya sudah jelek, bacaan tajwidnya hilang semua, itu yang dibenci, bukan bacaan Qurannya. Yang dibenci kesalahannya, tapi mereka membaca salah, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki bacaannya. Orang yang membaca Al-Quran kemudian mereka salah, tidak mau diperbaiki, tidak mau dikritik, tidak mau tidak mau di sharing. Nah, orang tersebut termasuk apa? Dikategorikan syahadatnya perlu diperbaiki, Islamnya perlu diperbaiki, karena setiap bacaan Arab yang berkaitan dengan ibadah itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Makanya digambarkan pentingnya baca Al-Quran. Anak-anak kita sejak dini digiring ke PAUD, ke TK, ke majelis-majelis taklim, supaya mereka nanti baca Qurannya benar, ibadahnya benar. Kadang tidak hal-hal yang dianggap seperti sepele, padahal itu hal yang penting. Contoh yang kecil aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Bener apa salah, Pak? Itu sering dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Sebetulnya kan wasallim. Bacaan kalimat Arab yang panjang boleh dibaca pendek, yang pendek boleh dibaca panjang, asal ada alasannya. Kalau alasannya lin nadam, lisyair boleh, yang pendek dibaca panjang nggak jadi masalah, yang panjang dibaca pendek, yang waqaf dibaca wasol, yang bacaan waqaf dibaca wasol, nggak jadi masalah. Contoh, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Boleh dibaca panjang, karena apa? Lin nadam ya wasi'al karami. Pantas nggak, Pak? Enggak pantas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad panjang apa yang pendek?
pendek ilmu tajwid, tapi karena linadham boleh Muhammad wasallam. Karena apa? Linadham lis syair. Kalau lis syair, nah ini ada kaitannya dengan ilmu tajwid, ada kaitannya ilmu nahwu. Makanya belajar kalau hanya lewat pendengaran itu apa? Menyesatkan orang lain, menyesatkan orang lain. Nah, sekali lagi inilah pentingnya kita memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Qur'an. Baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita. Sekali lagi maka giring anak-anak kita senantiasa rajin belajar Al-Qur'an. Ya, kembali lagi bahwa hal-hal yang membatalkan syahadat di antaranya apa? Melecehkan aturan syariat agama Allah. Kemudian melecehkan sunnah Nabi, melecehkan Al-Quran. Orang Al-Quran dibakar, Al-Quran diinjak. Ada nggak Pak? Sering kita lihat di YouTube. Orang tersebut berarti jelas keluar dari agama Islam. Kemudian al-i'tiqadu bihalli ma harramallah, dia berkeyakinan menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Hal ini hukum Islam haram, tapi dia dihalalkan. Ka'itiqadi halli zina, kayak dia berkeyakinan bahwa zina itu halal. Zina itu halal, sudah itu perbuatan dosa besar dianggap halal. Wal awil khamri, minuman keras itu juga haram. Dia beranggapan wah ini mah tidak memabukkan, saya tidak mabuk berarti halal. Kullu muskirin haramun wa kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun, setiap khamr itu memabukkan, yang memabukkan hukumnya haram. Karena sudah kebal dari minuman keras, sudah kebal dari ekstasi, dia mengkonsumsi minuman keras sehingga tidak mabuk. Walaupun seperti itu hukumnya tetap haram, tapi dia berkeyakinan ini halal, berarti menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah, merubah hukum Allah. Itu bagian daripada apa? Nawaqidus syahadah, hal-hal yang membatalkan syahadah. Kembali lagi bahwa syarat wajibnya sholat adalah Islam. Kemudian kira-kira dalam diri kita kapan Pak kita mulai masuk Islam? Kapan kita mulai masuk Islam? Kalau orang kafir jelas dia bersyahadah di masjid, disaksikan orang banyak. Lah kita Islamnya kapan? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dari kedua orang tuanya, dari ibunya, alal fitrah. Alal fitrah ini cenderung, artinya cenderung dalam Islam secara alami. Karena kita dididik di lingkungan orang-orang tua kita yang beragama Islam, berarti kita sejak lahir sudah Islam.
Kalau sejak lahir sudah tidak, kalau sejak lahir sudah Islam, berarti tidak usah mengulangi syahadatnya, tidak mengulangi syahadatnya. Karena dalam ayat lain, sebelum roh manusia ditiupkan ke badan jasad manusia akan dilahirkan, itu dia diambil persaksian oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu, wahai manusia? Dia mengatakan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang patut disembah, tiada Tuhan selain Engkau, la ilaha illallah. Jadi semua manusia ketika akan dilahirkan di dunia itu sudah dijanji Allah, sudah ikrar kepada Allah mengucapkan kalimat syahadat. Berarti makanya semua anak balita yang mati semuanya masuk ke dalam surga, semuanya masuk ke dalam surga. Walaupun itu balita, anak bayi yang keluar dari orang non muslim, orang musyrik, tetap masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kalau ditanya kapan kita mulai syahadat, syahadatnya sejak balita. Sudah dewasa syahadatnya tidak usah diulang lagi. Tapi sering kita mengucapkan kalimat syahadat, itu tujuannya apa? Untuk mempertebal iman dan Islam kita. Makanya kalimat syahadat sering dibaca dalam khutbah, baik khutbah yang wajib maupun khutbah yang sunat. Khutbah wajib sholat Jum'ah, khutbah sholat Id, itu juga harus ada bacaan syahadat. Kalau ada khotib dalam khutbahnya kalimat syahadat nggak dibaca, berarti khutbahnya tidak sah, karena itu bagian daripada syarat khutbah yang harus dibaca. Kemudian adzan juga ada kalimat syahadat. Nah, untuk kalimat adzan syahadat, qomat juga ada syahadat. Makanya jangan sampai kadang-kadang baca adzan juga begitu, harus sesuai dengan akidah ilmu tajwid, membacanya yang jelas, panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, hurufnya jelas ya, jangan sampai menghilangkan salah satu huruf daripada kalimat adzan seperti itu. Kalau orang yang adzan itu doanya apa? Dosanya diampuni oleh Allah bimati sauti, sepanjang suara itu didengar sampai mana? Kalau bacaan adzannya itu satu, bacanya benar, suaranya bagus, ini malah lebih membawa syiar agama, itu dijamin oleh Allah dosanya diampuni, dosanya yang adzan diampuni. Kemudian orang-orang yang, nah ini pernah kita sampaikan kemarin, orang-orang yang andil terlibat dalam soal suaranya adzan, siapa? Berarti diantaranya apa? Sound, suara sistem, speaker, toa, suaranya kencang, oh berarti ini siapa? Pak Cito dan bapak-bapak yang lain, Pak Slamet yang meneliti kabel, ini mendapat pahala. Jangan dianggap itu sepele, itu sangat penting. Masjid nggak ada toa, sepi ya, masjid nggak ada toa, sepi, nggak ada mic rusak, nggak ada yang beliin, sepi ya. Kembali lagi bahwa
bacaan-bacaan seperti itu harus di sering kita bang adzan yang benar seperti ini, adzannya qomat yang benar seperti ini. Sanian an-nawaqidul qauliyah. Nah, kembali lagi itu tadi yang berkaitan dengan bacaan-bacaan karena apa? Dalam apa? Nawaqidus syahadah al khata'u fi qiraati syahadah. Membaca syahadat bisa salah. Itu bisa syahadatnya batal. Ini bagi orang yang keluar Islam, orang non muslim mau masuk agama Islam, yang nuntun juga bacanya jangan sampai salah. Ini gambarannya seperti itu. Karena Pak, untuk bacaan Arab itu harus sesuai dengan panjang pendeknya, tajwidnya, baik itu berupa syahadat, adzan, syahadat di dalam sholat, terutama syahadat di dalam sholat karena baca syahadat dalam tahiyat itu adalah rukun. Baca syahadat dalam sholat adalah rukun. Kalau itu tinggal bacaannya salah, berarti ada rukun yang kelewat. Kembali lagi untuk itu biasanya kalau adzan yang salah ini maklum untuk anak-anak yang baru belajar, belajar itu tujuannya apa? Supaya mereka berani megang mic adzan, walaupun salah dikit nggak jadi masalah. Kalau kita sebagai orang dewasa adzannya masih salah, bacaannya yang panjang dipendekin, idghamnya hilang, syahadatnya anla, idghamnya hilang, idghamnya kepanjangan, lanya dibaca pendek, bahkan haknya hilang, suaranya haknya hilang, syahadu alla ilaha illallah. Ini haknya di mana? Menghilangkan huruf daripada kalimat syahadat. Ini bahaya. Sepertinya nggak jadi masalah, tapi itu membahayakan. Al khata'u fi qiraati syahadah, salah dalam membaca kalimat syahadah. Karena ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan Islam. Orang yang wajib melakukan sholat adalah orang Islam. Kalau orang kafir asli, kita ulangi lagi, orang kafir asli tidak wajib mengerjakan sholat kalau dia masuk agama Islam. Tapi kalau orang murtad berarti mereka dulunya Islam, kemudian keluar dari agama Islam. Kemudian membatalkan syahadat pula, dia ada niatan. Nah, ada niatan gimana? Nanti kalau saya pisah dari istri saya, karena dulu saya orang mu'alaf, dia menikah dengan dia sehingga dulu saya Kristen, kemudian menikah, istrinya Islam, masuk Islam. Nanti kalau saya pisah sama istri saya, mungkin saya non muslim lagi. Itu keyakinan seperti itu, anggapan seperti itu, niatan seperti itu adalah sudah membatalkan syahadat. Makanya untuk keyakinan, niatan kita itu terhadap dengan keyakinan itu jangan dianggap remeh.
jangan dianggap remeh. Jadi walhasil pembahasannya kali ini hanya tentang orang yang wajib melakukan sholat adalah Islam penjabaran. Jadi sampai itu Pak ya, jangan sampai kita batal syahadat kita, karena syahadat adalah bunyal Islamu al khamsin, Islam dibangun atas 5 pondasi. Ini dalam hadis Arba'in Nawawi yang ketiga, bahwa hadis bunyal Islamu al khamsin, Islam dibangun dengan 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama syahadat. Kemudian hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi, ketika malaikat datang kepada Nabi, ini hadis ceritakan oleh Abu Bakar, ada malaikat tiba-tiba datang ke hadapan Nabi, dengkulnya dipepetin, adu dengkul. Malaikat Jibril adu dengkul dengan Nabi. Para sahabat tidak tahu itu orang datangnya dari mana, tiba-tiba di depan Nabi mepet dengkul. Akhbirni anil Islam ya Rasulullah, berikan kabar aku tentang Islam. Naqala syaha antashhada alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah apa? Ikrar bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali syahadat lagi. Syahadat lagi. Ketika itu Nabi membacanya dengan mencontohkan benar dengan benar. Wasani al-bulughu wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak ya? Sebelum kita tutup, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari Bapak Sugianto sebesar 2 juta rupiah. Semoga infak dari Bapak Sugianto Gang Senyum dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, disihatkan seluruh keluarganya, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, kita mohon kepada Allah semoga para jamaah yang menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan para jamaah yang menitipkan donasinya untuk pembangunan renovasi masjid, semoga dibalas oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana.
Alimna ma la alamtana, alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la mustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa alil iman wa lit taqwa wa ahlil qur'an wa alil rizqi wa lit du'a wa lil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.